Pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kita dalam perenungan di pagi hari ini dalam ibadah mandiri di rumah masing-masing. Ibu Bapak, Saudara, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Kudus-Mu melawat kami dalam perenungan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi minggu ini yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Di bawah judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan Yesus mengajar di kota-kota lain. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawanya lah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lalu ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah dan yang mendengarnya. Amin. Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita patut bersyukur kita bisa beribadah dalam beribadah mandiri di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan. Lebih-lebih kita bersyukur kita masih bisa berkarya dalam hidup ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kita di segala bidang, di segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bagaimana Yesus yang hadir dalam tugas pelayanannya, yang ia lakukan, kehadirannya adalah untuk menolong manusia dari berbagai persoalan hidupnya, termasuk menolong manusia ketika manusia bergumul dengan segala sakit penyakit. Dalam nas yang kita bacakan tadi, bagaimana Yesus menolong ibu mertua dari Petrus sehingga ia disembuhkan dari sakit demamnya. Jadi Ibu Bapak Saudara, poin yang pertama adalah Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk terus berkarya. Berkarya untuk menyelamatkan manusia dengan segala persoalan kehidupan manusia. Ia menyembuhkan orang dari kerasukan setan. Ia menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Ia menuntun, membimbing orang kepada kebenaran, kepada kebaikan. Dikatakan dalam ayat 38, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Jadi Yesus datang dengan satu tugas untuk memberitakan Injil, untuk membawa kebaikan, untuk memberitakan kabar baik kepada manusia dengan segala pergumulannya, dengan segala persoalannya. Jadi ini
Poin yang pertama, Yesus hadir berkarya untuk membawa kebaikan, untuk membawa Injil kepada umat manusia. Poin kedua yang bisa kita lihat bersama-sama adalah Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan. Jadi dia adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa atas setan, yang berkuasa atas segala pergumulan hidup kita, yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Sehingga siapa yang datang kepadanya, seperti yang dilakukan oleh para murid dan orang-orang banyak, maka ia akan berbelas kasihan, akan menolong mereka, akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Itu artinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita patut bersyukur sebagai warga gereja Kalimantan Epanglis karena kita boleh bersama-sama merayakan hari pensiun gereja Kalimantan Epanglis. Dengan perayaan hari pensiun ini, kita bersama-sama boleh diajak untuk bersyukur bahwa karya kita, pekerjaan kita, boleh kita tuntaskan di masa di mana kita bekerja dalam durasi yang ditetapkan oleh lingkungan pekerjaan di mana kita berada, di mana sesuai dengan kebijakan lembaga di mana kita berada, atau apapun profesi kita. Mungkin kita ada satu titik di mana kita beristirahat, dalam arti kata tidak melakukan pekerjaan tersebut karena kita memilih untuk beristirahat. Itu artinya boleh kita pahami juga sebagai masa pensiun bagi kita. Poinnya adalah pada peringatan hari pensiun ini kita diajak bersama-sama bahwa yang pertama, selama kita masih diberi kepercayaan oleh lembaga di mana kita bertugas, atau dengan kata lain di mana kita masih produktif, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk apa, Ibu Bapak Saudara? Untuk memberitakan Injil, untuk melakukan kebaikan. Jadi di lingkungan pekerjaan kita melakukan kebaikan. Di lingkungan keluarga kita melakukan kebaikan. Di tengah masyarakat juga kita melakukan kebaikan. Itulah Injil yang kita hadirkan. Itulah kabar baik yang kita hadirkan. Dan ketika kita pun dianggap sebagai orang sudah purna tugas atau sudah pensiun, kita pun tetap mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu tetap melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak lagi kerja produktif yang bisa menghasilkan uang, tapi kita bisa melakukan kebaikan di segala usia kita. Jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa poinnya adalah kita ditugaskan oleh Allah untuk menghadirkan kehidupan yang menjadi berkat. Yang dalam Roma pasal 11 ayat 36 saya bacakan bagi kita, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, maka selama itu pula lah kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini, menjadikan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Yesus berkuasa, Tuhan berkuasa. Jadi dalam rangka kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk menghadirkan kebaikan itu tadi, kita memerlukan kuasa Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Supaya kita tidak tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah. Di luar kuasa Tuhan, kita mungkin tidak mampu melakukan yang baik. Jadi Ibu Bapak Saudara, dalam rangka kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengandalkan Tuhan. Disitulah kita sungguh bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam segala karya dan perbuatan kita.
Jadi firman Tuhan yang mulai kita renungkan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, teruslah kita berkarya, baik pada masa kita produktif ataupun pada masa kita pernah tugas. Lakukanlah karya untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala karya kita. Amin untuk firman Tuhan.